Nama saya Tutik Ermawati. Dari pengumuman si Penmaru di koran tahun 1986, nama saya tertulis di daftar mahasiswa yang diterima di Fakultas Kedokteran Undip. Tahun demi tahun saya lalui. Pada masa preklinik, berbagai materi kedokteran saya pelajari. Dari anatomi, histologi, dan ilmu-ilmu lain yang harus saya pahami. Sistem yang dahulu berbeda dengan sistem yang diterapkan saat ini, di mana penerapannya masih sistem konvensional. Jika belum lulus pada satu tingkat, tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah melalui suka, duka, serta beribu cerita di masa preklinik dan masa klinik, akhirnya saya menuju awal dari lembaran baru dengan lulus kedokteran pada tahun 1992. Saya memulai awal ini dengan menjadi seorang istri dari Dr. Lopo yang saya cintai dan menjadi seorang ibu dari satu orang anak. Saat itu, saya mengabdi pada negeri sebagai pegawai tidak tetap atau saat ini disebut internship selama 3 tahun di Demak. Setelah mengabdi pada negara selama 3 tahun, saya menjadi dokter di puskesmas pada pagi dan siang hari, kemudian dilanjutkan memberikan pelayanan swasta pada sore hari. Muncul di hati dan benak ingin menimba ilmu lagi meskipun sudah memiliki 3 orang anak. Akhirnya pada tahun 2001, saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman dengan mengenyam pendidikan spesialis neurologi. Alasannya karena saya tidak ingin menyesal di kemudian hari dan dorongan kuat untuk melakukan ini adalah karena masih kurangnya dokter spesialis di negeri ini. Setelah dinamika selama 4 tahun di pendidikan neurologi, akhirnya saya lulus pada tahun 2005. Kemudian, saya mengawali cerita baru dengan sebuah niatan tulus ingin membuat suatu usaha bersama suami dengan dasar ilmu yang sudah ada. Tembok besar menghadap di awal perjuangan. Tembok itu bernama uang. Namun, karena niat yang sudah berada di hati serta keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Sang Ilahi, sehingga saya yakin bahwa usaha saya akan berkembang dan berhasil. Karena semuanya sudah diawali dengan niatan baik, sehingga akan berakhir dengan baik pula. Dalam membangun suatu usaha, saya percaya bahwa uang yang banyak, talenta yang gemilang, serta peluang yang besar, apabila tidak dimanfaatkan karena adanya rasa takut kehilangan material, maka akan mencegah seseorang tersebut untuk berkembang dan memajukan usaha yang diinginkan. Dari sebuah niatan yang tulus dan dukungan keluarga, akhirnya saya dan suami membuka praktek pribadi bedah onkologi dan neurologi.
Seiring berjalannya waktu, banyak pasien yang memerlukan pelayanan lebih dari kami. Akhirnya, segala syarat dan izin untuk mendirikan sebuah rumah sakit kami penuhi. Dan akhirnya, usaha berkembang dari yang tadinya bernama klinik, lalu menjadi rumah sakit yang saat ini bernama Dadi Keluarga. Yang artinya, semua yang ada di lingkungan rumah sakit adalah keluarga. Dalam proses perjalannya rumah sakit, bukan hanya bangunan atau benda mati yang dibangun. Namun, kita juga harus bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang yang ada di lingkungan kerja kita. Oleh karena itu, sebagai pemimpin harus punya soft skill yang bagus sebagai dasar yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneurship. Yang pertama mungkin biodata ya tadi ya ini kan ya nama saya lengkapnya Tuti Ermawati. Lahir di Grobogan, tahu nggak Grobogan? Purwodadi, Semarang ke timur. Ya, 23 Februari 1967. Ya, belum lahir ya. Lulus SD dari sebuah SD negeri tahun 80-an. Ya. Kemudian melanjutkan di SMP swasta. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Semarang. Ya. Lulus tahun 86. Kemudian masuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro masuk 1986. Ya. Saat itu pengumumannya masih kalau keterima masih namanya masih
si Penmaru kalau nggak salah namanya. Jadi di koran, harus lihat koran, lihat namanya gitu. Kalau sekarang kan sudah online ya, beda. Dan pendidikan kedokteran waktu itu masih konvensional. Jadi kakak kelas saya itu masih kenaikan tingkat, naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Kalau saya sudah sistemnya sudah setengah SKS tapi setengah konvensional. Jadi ada jenjangnya preklinik, ya preklinik itu ilmu anatomi, ilmu histologi, yang belum klinis itu jadi satu. Kemudian laborat, ya apa namanya, seperti anatomi harus praktikum seperti itu ya. Misalnya histologi harus praktikum. Itu namanya preklinik dulu. Tahun 1992 lulus dari Fakultas Kedokteran, ya. Kalau dulu namanya setelah lulus itu ada namanya PTT, pegawai tidak tetap, selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun PTT itu harus waktu itu, nggak boleh, nggak harus. Setelah PTT selama 3 tahun boleh jadi PNS, boleh. Mau jadi swasta boleh, mau melanjutkan sekolah boleh, ya. Tapi 3 tahun itu harus dilalui dulu, namanya PTT. Saya PTT dulu di Demak, ya. Ya, PTT saya sudah punya anak 1 waktu PTT. Ya. Terus karena nikahnya waktu koas, saya koas sudah menikah dengan Dokter Lopo. Menjalankan PTT selama 3 tahun di puskesmas. Ya. Nah, waktu dulu tidak seperti sekarang eranya. Jadi waktu itu dokter-dokter yang di daerah itu masih bisa praktek kalau sore. Kalau di kota mungkin susah ya. Tapi kalau saya kan di Demak ke arah Wedung, nelayan bisa. Jadi kalau pagi di puskesmas, kalau sore udah bisa praktek. Jadi bisa ngumpulkan duit dari prakteknya buat nanti bekal kalau sekolah. Nah, setelah 3 tahun setelah PTT, baru daftar sekolah. Saya sama Dokter Lopo bareng-bareng daftar, siapa yang keterima yaitu nanti yang sekolah dulu ya. Nah, ternyata diterima dua-duanya. Terus gimana yang mau ke sekolah dulu? Nah, karena yang laki ya saya mempersilahkan Dokter Lopo sekolah dulu, saya praktek, ya praktek swasta. Jadi salah satu yang sekolah, satunya cari uang buat ngasih makan anak-anaknya, ya. Sampai sekitar tahun 2001, ya. Nah, di PTT itu saya alhamdulillah mendapatkan amanah punya anak 1 lagi. Jadi 2 kan, 2. Nah, tahun 2000 tambahan 1 lagi, Mada Ilham. Jadi 3. 2001 saya sekolah, meskipun sudah tua, anaknya sudah 3, nggak apa-apa ngambil neurologi. Ya, itu. Jadi saya ngambil neurologi sudah 2001, udah tua. Udah punya anak 3. Anaknya baru setahun sudah ditinggal PPDS neurologi. Perjuangannya orang mau sekolah seperti itu. Terus akhirnya sekolah tahun 2001. 2001 lulus 2005, 4 tahun ya lulus neurologi. Setelah lulus saya sempat jadi dosen di Fakultas Kedokteran Undi.
Ya, karena habis lulus saya di sana karena waktu itu Dokter Lopo masih belum lulus dari onkologi di Bandung. Itu biodata, ya biodata perjalanan dari sekolah SD sampai akhirnya. Jadi untuk PPDS itu memang ya penuh perjuangan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa? Oke, mungkin dari teman-teman masih cukup nih dok. Izin bertanya lagi mungkin terkait prinsip dokter selama menjalankan kewirausahaan itu seperti apa? Oh iya, kan sekarang kan nama trennya entrepreneur ya. Kalau dulu belum ada istilah itu ya wirausaha atau bisnis atau usaha. Ya. Tapi sebetulnya ada perbedaan antara bisnis sama entrepreneur. Ya. Kalau bisnis itu cenderung ke arah finansial yang dipikirkan. Titik tujuannya. Ya, titik tujuannya tuh ke arah finansialnya. Tapi kalau entrepreneur itu ya memang ada finansialnya mestilah ya itu, tapi itu bukan suatu tujuan utama. Tapi ke arah passionnya apa seperti itu. Jadi perbedaannya tuh kadang sih hampir diinikan sama ya, tapi sebetulnya ada perbedaan di sini. Kalau bisnis ya dihitung benar-benar rutin ke kantor jam sekian, pulang jam sekian, targetnya ini, terus nanti nutup enggak targetnya, seperti itu bisnis ya. Tapi kalau entrepreneur itu biasanya dia nggak ada waktu yang lebih rutin. Rutinitasnya itu biasanya tidak terlalu terpola dengan itu dan lebih biasanya ke arah-arah hobi, kemudian lebih ditekuni lagi seperti itu sih. Kalau prinsipnya ya pertama kan niat ya, niat baik. Niat baik itu sudah diridhoi oleh Gusti Allah. Niat baik dulu, niat yang utama. Nah, niat kita niat baik dulu. Niat baik apa? Ya tergantung usahanya. Ya. Karena walaupun saya ini rumah sakit, tapi di bidang-bidang lain juga saya suka. Kenapa? Karena didorong oleh didorong oleh suami. Karena memang kalau sudah menikah besok itu nggak bisa jalan sendiri, harus saling mendukung. Ya, ada yang teman-teman sih yang ketemu saya itu istriku tuh nggak mau kalau disuruh gitu-gitu. Katanya repot, nggak mau mikir. Loh. Ya nggak usah dipikir. Yang penting dijalani. Kalau dipikir terus nggak sampai-sampai. Yang penting dijalani. Jadi memang apa yang kita lakukan setelah nanti kalian sudah menjadi dokter, sudah menikah, itu dua ini ya harus sejalan seiring. Jadi nggak bisa ini terus suaminya nggak mendukung ya nggak jadi. Jadi niat baik kita dulu untuk apa namanya. Kalau saya dalam perumah sakitan ya membangun pengennya besok seperti apa, impiannya seperti itu ya. Dulu pernah memang ketika sudah punya uang ya tabungan ya prinsipnya kalau sudah punya tabungan kan kita mesti pengen apa gitu. Nah dari situ ngobrol dari Dokter Lopo bilang kalau kita punya uang kita buat beli mobil bagus apa Robicon sekarang.
Nanti yang seneng tuh cuman kita, yang menikmati cuman kita. Orang palingnya cuman bisa lihat, oh bagus ya mobilnya. Tapi kalau buat usaha siapa yang menikmati? Orang yang akan kita ajak usaha. Yang mendoakan lebih banyak lagi karena orang yang usaha dengan kita menjadi karyawan kita mesti mereka mendoakan sehat terus, selamat terus karena mereka hidupnya jadi tergantung. Ya nggak gantung sepenuhnya sih, tapi kalau kerja kan mesti tergantung. Ini ya kan ya tergantung pimpinannya atau kalau ini istilah kerennya tergantung bosnya. Jadi mesti mau tidak mau mereka mendoakan. Jadi niat baik kita dulu, kalau apa yang sudah kita punya itu buat usaha, insya Allah yang lainnya akan seperti air akan mengalir seperti itu. Dan yang lain selain niat juga kita kadang kan ada orang yang takut ya. Takut nanti kalau bangkrut, uangnya sudah segini dibuat usaha hilang semua. Yakin kalau rezeki itu Gusti Allah yang ini. Harta itu titipan. Kalau Allah menghendaki hartanya habis, ya habis. Ya kan? Nah, terlalu takut akan miskin, terlalu takut akan bangkrut, uangnya habis itu akan mencegah orang tidak akan berkembang. Tapi kalau kita niatnya baik, insya Allah uang yang kita ada ini kita buat usaha, semoga berkah buat yang lain seperti itu. Ya menjalaninya nggak terlalu takut. Jadi sering orang itu punya uang banyak, punya talenta, punya peluang, tapi banyak yang nggak dipakai karena rasa takut yang berlebihan. Takut nanti uangnya habis. Itu akan mencegah orang untuk ini. Jadi selain niat juga tadi ya, pasrah kalau harta itu adalah milik Allah, bukan kita, hanya titip. Kemudian juga dalam hal usaha juga kita harus menghargai prinsip itu. Kalau orang lain itu punya kelebihan dibanding kita. Kalau orang lain itu masing-masing punya kelebihan dibanding kita. Sehingga kita akan menghargai orang lain. Tapi kalau kita merasa orang lain itu lebih rendah dari kita, hubungan kita nanti dengan karyawan atau dengan teman sejawat misalnya, ya. Jadi dalam hal ini prinsipnya juga prinsip syariat agamanya juga dipakai juga. Jadi tidak hanya cerdas dalam intelijensi, tapi juga cerdas dalam spiritual maupun cerdas dalam emosional. Kan ada dulu diajari soft skill, hard skill kan ya, masih ingat kan ya. Nah, orang-orang yang kemudian berkembang itu soft skill-nya bagus. Tapi kalau hanya hard skill-nya belum tentu, karena kalau sudah keluar dari dunia pendidikan, justru soft skill kita itu yang diperlukan. Toleransi antar teman, seperti itu ya. Ramah dengan orang lain, tapi juga tegas. Bukan arti ramah itu terus diajak kanan-kanan, diajak kiri-kiri. Bukan dalam arti ya. Mungkin itu ya prinsip-prinsip entrepreneur yang harus dipunyai seseorang kalau memang dia mau melanjutkan suatu hal yang di luar profesinya sebagai seorang dokter. Karena kebanyakan dokter kan di zona nyaman ya. Wah, aku sudah nyaman lah.
Aku sudah jadi dokter umum sudah cukup kok. Ngapain sekolah lagi? Nah, nanti kalau teman-temannya udah sekolah, aku kok dulu nggak sekolah, kenapa ya? Sudah telat gitu. Nah, begitu juga yang ya udah kok aku udah praktek, udah ini udah dapat uang, udah ini ngapain? Ngapain capek-capek? Ngapain mikir yang berat-berat? Udah tinggal menikmati hidup. Ya memang menikmati hidup iya, tapi kan nggak bisa kalau ya masing-masing pilihan sih ya. Mungkin itu ya prinsip-prinsipnya secara global.